Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi asesmen sumatif sekolah untuk materi sifat enzim dan kinerjanya. SKL-nya sifat enzim dan kinerjanya, kompetensi dasar menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Lingkup materinya, sifat enzim dan kinerjanya. Ini pelajaran kelas 12 semester ganjil. Indikator soal disajikan grafik kinerja enzim beserta deskripsi perlakuan tambahan. Peserta didik dapat memprediksi peristiwa yang terjadi. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Berikut grafik pengaruh dan kecepatan konsentrasi kerja enzim. Grafik menunjukkan bahwa terjadi reaksi saat terjadi penambahan konsentrasi enzim. Nah, ketika konsentrasi enzim ditambahkan, kecepatan reaksi juga bertambah. Namun, grafik kemudian menjadi lurus dan menunjukkan reaksi yang sama pada konsentrasi enzim tertentu. Peristiwa yang dapat terjadi pada grafik apabila bertambahnya konsentrasi enzim adalah A akan mempercepat reaksinya, B akan memperlambat kecepatan reaksi, C berbanding lurus dengan kecepatan reaksi, D berbanding terbalik dengan kecepatan reaksi, atau E meningkatnya kecepatan reaksi sampai batas optimum. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa konsentrasi enzim itu ketika ditambahkan kecepatan reaksi bertambah. Tetapi ketika ditambahkan terus-menerus, maka dia akan sampai ke batas optimum. Maka jawaban yang tepat adalah yang E ya. Peristiwa yang dapat terjadi pada grafik apabila bertambahnya konsentrasi enzim adalah meningkatnya kecepatan reaksi sampai batas optimum. Begitu. Oke, contoh soal yang lain. Ini contoh soalnya. Berikut merupakan gambar mekanisme kerja enzim. Nah, ini ada dua gambar A dan B. Pernyataan yang benar tentang mekanisme kerja enzim berdasarkan gambar tersebut adalah ada dua teori tentang mekanisme kerja enzim, yaitu yang pertama teori kunci gembok. Sedangkan yang satunya teori induksi pas. Nah, teori kunci gembok ya, ini biasanya antara enzim dan substratnya ini selalu pada jenis yang sama gitu ya. Gitu. Jadi tidak bisa enzim dan substratnya itu berbeda gitu ya. Jadi contohnya ya, kalau enzimnya lipase berarti substratnya adalah lemak ya. Tidak bisa lipase itu substratnya glukosa gitu. Nah, kalau teori induksi pas gitu ya. Ini sisi aktif enzimnya itu akan menyesuaikan dengan bentuk dari substratnya gitu. Nah, ini kalau dilihat dari gambar. Nah, maka ya, teori kunci gembok itu ada di gambar A dan teori induksi pas itu ada di gambar B gitu ya. Nah, pilihan yang menyebutkan bahwa teori kunci gembok adalah A itu ada di pilihan B, pilihan C, juga pilihan yang E. Nah, mana penjelasan yang tepat untuk teori kunci gembok dan juga teori induksi pas? Pada pilihan yang B, A. Teori kunci gembok. Enzim melakukan penyesuaian bentuk. Nah, di sini sudah kurang tepat ya. Menurut teori kunci gembok, enzim itu tidak melakukan penyesuaian bentuk ya. Yang melakukan penyesuaian bentuk itu menurut teori induksi pas yang gambar B. Berarti di sini sudah salah ya, bukan yang B. Lalu yang C. Teori kunci gembok, substrat memasuki sisi aktif dari enzim ya. Ini substrat
memasuki sisi aktif dari enzim. Betul ya? Kemudian diubah menjadi produk tertentu. Nah, biasanya setelah dia nanti bergabung dengan enzim, maka nanti akan menghasilkan yang namanya produk. Ya, kemudian dilepaskan dari sisi aktif enzim untuk kemudian enzim siap menerima substrat yang baru untuk membentuk produk lagi yang baru. Sedangkan yang B, teori induksi pas, enzim melakukan penyesuaian. Nah, ini betul banget nih ya. Untuk berikatan dengan suatu substrat guna meningkatkan kecocokan dengan substrat sehingga lebih reaktif. Nah, maka ini udah tepat banget nih untuk pilihan yang C. Lalu pilihan yang E, apa yang kurang tepat ya? Teori kunci gembok, oke. Enzim hanya dapat bekerja untuk satu macam proses kimia saja. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, enzim itu dapat bekerja secara reversibel, ya, bolak-balik, gitu ya, bolak-balik, gitu. Jadi, lipase misalkan mengubah lemak menjadi asam lemak, tapi dia juga bisa mengubah kembali asam lemak menjadi lemak, gitu. Itu cara kerjanya. Berarti yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Nah, itu merupakan contoh ya atau pembahasan kisi-kisi dari materi kinerja enzim gitu ya. Mekanisme dan kinerja enzim. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.